Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu perangkat jaringan komputer, yaitu CPU. Yang pertama, pengertian CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Adapun itu, semua hal yang berkaitan dengan proses dalam komputer, baik suatu proses yang sepele sekalipun, akan selalu diatur oleh CPU. Misalnya, saat Anda menekan tombol huruf H pada keyboard saat mengetik, huruf H tersebut akan muncul di layar. CPU lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun atau komputer tidak dapat menjalankan programnya. CPU secara teknis juga sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan mengenali spesifikasi suatu prosesor, maka sebenarnya Anda sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Yang kedua, ada fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti komputer, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberikan alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Berikut contoh gambar dari CPU. Yang ketiga, ada beberapa versi dari CPU. 1. Intel Processor. Intel Processor boleh jadi masih menjadi raja prosesor saat ini. Hampir sebagian besar produk komputer menggunakan prosesor Intel. Dari segi produk yang banyak beredar di pasaran, saingan utama Intel adalah AMD. Nah, Intel bukanlah nama baru. Ia telah berdiri sejak tahun 1968 yang diproduksi oleh Intel Corporation. Produk Intel Corporation berkembang dan memproduksi produknya di Amerika Serikat. Selain memproduksi prosesor, Intel Corporation juga memproduksi mikroprosesor. Kedua, AMD atau Advanced Microprocessor. Inilah pesaing utama Intel. Advanced Microprocessor atau yang lebih dikenal dengan nama AMD, sekalipun sampai saat ini pamornya masih kalah dengan Intel. Tapi dibanding dengan prosesor lainnya, AMD lah satu-satunya pesaing utama Intel. Terutama sampai saat ini, AMD terkenal memiliki pengembangan produk yang baik. Kantor utama AMD berada di Sunnyvale, California. Ketiga, ARM Processor. ARM Processor yang dikembangkan oleh perusahaan yang bermarkas di Cambridge, Inggris dan telah berdiri sejak 1990 dengan nama Advanced RISC Machines di bawah lisensi ARM Limited. Prosesor ini telah berkembang
pada ponsel. Jadi, tidak mengherankan jika kamu banyak menemukan ponsel dengan prosesor ARM. Keempat, Qyrix prosesor. Qyrix adalah prosesor yang berkembang untuk mikroprosesor komputer. Pertama kali produk ini hadir di tahun 1988 dengan pusat pengembangan berada di Texas. Nah, untuk kualitas, Qyrix memiliki performa cukup tinggi. Kelima, Apple prosesor. Berikutnya, ada nama prosesor yang terkenal sangat eksklusif. Siapa lagi kalau bukan Apple Computer, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Apple News saja. Perusahaan multinasional ini banyak memproduksi beragam prosesor, dimulai dari tahap perencanaan, research, dan juga penjualan produk. Pengembangan produknya dilakukan di Silicon Valley, Cupertino, California. 4. Kapasitas CPU. Kapasitas CPU apabila dalam keadaan normal, CPU akan menunjukkan angka 1% hingga 10% dalam keadaan standby dengan beberapa program yang berjalan. Untuk keperluan yang berat, bermain game, maka CPU akan naik hingga mencapai 100%. Kelima, cara kerja CPU. Cara kerja CPU 1. Mengambil unit kontrol, mendapat instruksi dari memori. Kedua, dekode unit kontrol instruksi atau memutuskan apa artinya dan mengarahkan bahwa data yang diperlukan akan dipindahkan dari memori ke aritmatika logic unit. Ini bersama-sama dua langkah pertama disebut waktu instruksi atau saya waktu. Ketiga, aritmatika unit logika mengevaluasi instruksi aritmatika atau logis. Artinya, ALU diberikan kontrol dan melakukan operasi yang sebenarnya. 4. THC aritmatika logic unit menyimpan hasil dari operasi ini di memori atau register. Langkah 3 dan 4 bersama-sama disebut waktu eksekusi atau e-time. Kelima, unit kontrol akhirnya mengarah memori untuk melepaskan hasil untuk perangkat keluaran atau perangkat penyimpanan sekunder. Kelima, cara setting CPU. Cara setting CPU 1. Kamu membutuhkan aplikasi yang bernama Set CPU. 2. Install Set CPU, kemudian buka aplikasi tersebut. 3. Kamu dapat memilih konten recommend, itu berarti settingan rekomendasi dari aplikasi tersebut. Dan jika kamu memilih kostum Step Event, berarti kamu dapat mengatur sesuai keinginan kita. Terserah kalian pilih yang mana, tapi saya sarankan pilih yang kostum Step Up Event. 4. Setting menjadi maksimal, lalu pilih menu profil seperti gambar berikut. 5. Centang pada bagian enable profil di bagian bawah, lalu pilih ADD. 6. Pilih mode yang ingin di overlook. Lihat gambar di bawah ini sebagai percobaan aplikasi. 7. Klik apps, lalu pilih gambar yang ingin kamu overlook. 8. Kemudian kamu pilih next untuk tahap selanjutnya. 9. Ubahlah bagian set the AU schedule menjadi CFQ. Kemudian klik next.